kita akan membahas tentang strategi multibisnis. Perusahaan multibisnis adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu bisnis. Di Indonesia saja contohnya sangat banyak. Misalnya kelompok bisnis pengganti yang memiliki bisnis di bidang transportasi darat, taksi, travel, dan rental mobil. Bisnis pariwisata, tour, tiketing, dan penyewaan bis, bisnis perhotelan, bisnis kargo, bisnis tambang emas, batu bara, bisnis pendidikan dan pelatihan, bisnis elektronik dan multimedia. Strategi multibisnis ini dilakukan banyak perusahaan untuk menghadapi pesaing pasar dan juga untuk mengembangkan skala perusahaan. Berikutnya adalah pendekatan portofolio. Pendekatan awal sejarah. Teknik portofolio merupakan suatu pendekatan yang dipelopori oleh Boston Consulting Group. Pendekatan ini mencoba membantu para manajer menyeimbangkan arus kas di antara bisnis beragam sekaligus mengidentifikasi tujuan strategis dasar mereka dalam keseluruhan portofolio. Matriks yang terdapat pada pendekatan portofolio yaitu matriks pertumbuhan pangsa pasar BCG, matriks daya tarik industri, kekuatan bisnis, matriks strategi lingkungan BCG. Berikutnya ada matriks pertumbuhan pangsa pasar BCG. Matriks ini memplot setiap bisnis perusahaan beserta tingkat pertumbuhan pasar dan komposisi kompetitif relatif. Dengan demikian, posisi kompetitif relatif menjadi dasar untuk membandingkan kekuatan relatif dari bisnis tersebut di pasarnya, yaitu Start, bisnis yang berada dalam pasar besar yang tumbuh pesat. Cash cow, bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dalam pasar atau industri dengan pertumbuhan rendah. Dow, bisnis yang memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah. Question marks, bisnis yang tingkat pertumbuhannya tinggi sehingga memiliki daya tarik yang besar, namun pangsa pasar rendah sehingga potensi labanya menjadi tidak pasti. Ini ada matriks daya tarik industri kekuatan bisnis. Matriks ini tidak hanya menggunakan ukuran tunggal dan memiliki 9 sel dengan cara yang menggantikan sumbu tinggi atau rendah dengan sumbu tinggi atau sedang atau rendah untuk membuat perbedaan lebih baik di antar posisi portofolio bisnis. Matriks strategi lingkungan BCG. Matriks ini memiliki 2 dimensi, yaitu sumber keunggulan kompetitif dan ukuran keunggulan kompetitif. 2 dimensi tersebut kemudian dapat mendefinisikan 4 lingkungan berikut, yaitu yang pertama ada bisnis volume, yang kedua bisnis tanpa pemenang, yang ketiga bisnis terfragmentasi, yang terakhir yaitu ada bisnis spesialisasi. Itu ada berikutnya ada keterbatasan pendekatan portofolio. Masalah utama dengan matriks portofolio tidak menyebutkan bagaimana nilai diciptakan di antara unit bisnis satu-satunya. Hubungan di antara unit bisnis adalah kas. Pendekatan portofolio, pandangan bahwa perusahaan perlu mencakupi sendiri modalnya. Asumsi dasar, hubungan pangsa pasar dan profitabilitas. Efek kurva, pengalaman berbeda lintas industri dan segmen pasar yang berbeda. Beberapa industri tidak memiliki kaitan semacam itu. Berikutnya ada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah perusahaan multibisnis adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu bisnis. Di Indonesia, awalnya perusahaan multibisnis merupakan satu perusahaan yang mempunyai satu produk yang sangat sukses di pasar. Operasionalisasi perusahaan dikendalikan dengan struktur fungsional sehingga lebih mudah mengendalikan kegiatan-kegiatan pemasaran, produksi, SDM, dan tentunya keuangan. Kepemimpinan dengan budaya organisasi saling terkait. Jika pemimpin hidup dalam berbagai budaya, maka dia merupakan instrumen dalam mengelola dan mengembangkan budaya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban pemimpin adalah memahami apa yang dihadapi dan apa yang dikerjakan jika mencobanya mengelola budaya. Sebaliknya, kewajiban bagi pemimpin adalah menciptakan budaya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.